Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online kali ini. Dan ibadah kali ini merupakan lanjutan dari ibadah online minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bertemakan tetap bertahan. Dan kali ini temanya tetap bertahan, tetap semangat. Karena kalau kita cuma bertahan, tapi kita tidak punya semangat, maka sia-sia pertahanan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah lanjutan dari khotbah yang minggu lalu, dan begitu juga dengan firman Tuhannya juga merupakan lanjutan dari minggu lalu, karena kemarin yang minggu lalu sampai Hakim-Hakim 8 ayat ke-12, dan sekarang kita lanjut dari 13 sampai ke 21, Bapak Ibu Saudara. Mengapa semangat itu menjadi sangat penting? Sebab dengan semangat kita mampu melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dan itu membuat kita sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dengan semangat. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kami satu hari lagi untuk kami boleh jalani, untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan yang Engkau anugerahi bagi kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini, apapun dan bagaimanapun keadaannya, karena kami yakin Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun kondisi, tidak ada satupun keadaan apapun yang ada di hadapan kami hari ini yang membuat kami tidak mampu untuk tetap bersemangat menjalaninya. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kepada setiap kami semangat yang patah keringkan tulang. Itu sebabnya kami tidak mau patah semangat, karena kami maunya berbahagia bersamamu. Haleluya Bapa, terpujilah namamu. Berkati kami dalam ibadah ini, dan biarlah lewat ibadah ini ada banyak orang dikuatkan dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutlah bacaan kita dari yang minggu lalu. Hakim-Hakim 8 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri dari padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot itu dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku itu anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya berbulan-bulanan yang ada pada leher. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia yang serba kacau ini membuat setiap saat kita harus berperang menghadapi musuh-musuh kita. Adapun musuh kita bukanlah melawan darah dan daging,
melainkan penguasa-penguasa di udara. Juga persoalan dan permasalahan hidup kita yang kian menghimpit. Namun di saat kita harus berhadapan dengan musuh kita, besar dan kuatnya musuh, janganlah mengecilkan dan melemahkan semangat kita dalam berjuang. Jangan pernah berpikir masalah saya terlalu berat dan musuh saya terlalu banyak, yang menyerang saya lebih kuat dan situasinya terlalu buruk, sementara saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi bagaimanapun, hendaknya kita pegang teguh janji Tuhan, bahwa Tuhan kitalah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam segala perkara. Karena itu, kita harus tetap dan selalu bersemangat dalam segala hal. Karena kehilangan semangat akan membuat kita juga kehilangan keberanian, yang membuat kita pada akhirnya tidak akan melihat kemenangan dalam hidup kita. Kalau Gideon mengikuti perasaannya dan melihat besarnya kekuatan musuh, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia tetap membangun semangatnya untuk berperang mengalahkan musuh. Dalam hidup ini, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus tetap semangat? Jawabannya, yang pertama, kita harus tetap semangat karena persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang tidak buta, Tuhan yang tidak tuli, dan Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Dia juga yang menjamin bahwa setiap persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Bahkan Alkitab berkata, satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, percaya saja bahwa kita sanggup untuk menghadapinya. Mengapa? Karena tidak ada satupun persoalan yang Tuhan izinkan yang melebihi batas kesanggupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat. Karena yang menyertai kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapapun boleh mengecewakan kita, tetapi biarlah sekali lagi kita ingat bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Itulah sebabnya Daud dengan tegar dan berani berkata, "Dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti." Artinya, Bapak Ibu Saudara, tahun boleh berganti tahun, bulan boleh berganti bulan, minggu boleh berganti minggu, hari boleh berganti hari, tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah, apalagi mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga, kita harus tetap semangat karena Roh Kudus ada di dalam kita, senantiasa menjadi pengajar dan penolong kita. Pengajar dan penolong. Dan sebagai pengajar, maka Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita makna dari segala sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu.
sebagai penolong, maka Roh Kudus akan menolong kita di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana cara menjadi pemenang dan menolong kita untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna atas diri kita. Itulah sebabnya hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang tidak stres. Mengapa? Karena selalu ada Roh Kudus. Sehingga dalam segala keadaan, dalam segala perkara kita dapat tetap semangat. Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur dan menolong setiap kita. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap semangat karena kemenangan Tuhan sudah jaminkan atas hidup kita masing-masing. Itu sebabnya isi dari Alkitab intinya adalah we will win. Kita pasti akan menang. Mengapa kita begitu yakin kita pasti akan menang? Karena Yesus Tuhan kita sudah menang. Mengapa Yesus sudah menang? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Akhirnya saudaraku, biarlah ini menjadi kesimpulan perenungan kita saat ini, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jawabannya ketika kita menyadari dan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan semangat kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kalau kita menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan melupakan kita, tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita, maka kita dapat mempercayakan perjalanan hidup kita, setiap langkah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari setiap persoalan dan masalah yang ada di hadapan kita saat ini.
Jadi apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan selama kita tidak pernah berhenti percaya kepadanya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya, kami berharap hanya kepadamu selamanya, selamanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepas kepercayaan kita. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Hanya itu yang dapat menjadikan kita bisa mengalami mujizat dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Apapun, sekalipun kita sedang tidak punya dasar untuk bisa berharap, namun terus berharap kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Dia. Sikada bayara basyangkada bayara papa orayara basyangkada da. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak terbatas, kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Karena Engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami, Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami sampai selesai, sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh, kami berkata dengan iman kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun,
karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi, jangankan menandingi, disejajarkan saja, tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebab ketika kami percaya kepadamu, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami berjanji, kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Kau tentukan bagi kami ini. Pandangan kami hanya akan tertuju kepadamu dan tidak akan bercabang oleh karena peperangan yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu bukan kami yang berperang, melainkan Engkau. Engkaulah yang berperang bagi kami. Kami percaya. Mari semua kita yang percaya angkat kedua tanganmu. Sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kekuatan dan segala sesuatu yang kita butuhkan hanya ada di dalam Bapa Surgawi, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.